Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radiana Rizky Safitri, NIM 24930440013. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bab merenungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan menggapai rahmatnya. Nah, isi kandungan Quran surat Asy-Syams. Keberuntungan orang yang menjaga kebersihan jiwa dan kerugian bagi mengotorinya. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi matahari dan cahaya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringnya, dan siang apabila menampakkan, dan malam apabila menutupi, dan langit serta pembinaannya, dan jiwa serta menyempurnakannya ciptaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Tujuan fenomena alam yang menakjubkan pada awal surat Asy-Syams ini, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sebagai dari betapa luar biasa ciptaannya. Matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi, dan jiwa manusia. Nah, semua berjalan teratur dalam hukum yang telah ditentukannya. Nah, yaitu demi matahari dan cahaya di pagi hari, yakni sinarnya, yaitu waktu naiknya setelah munculnya, yakni cahayanya, dan manfaat yang bersumber darinya. Sedangkan Qatada mengatakan watluhuha pada pagi hari, yakni siang secara keseluruhan, dan bulan apabila mengiringinya, yakni mengikutinya, yaitu ketika matahari tenggelam bulan muncul. Sedangkan Qatada mengatakan yakni jika mengikutnya pada malam bulan purnama, jika matahari tenggelam maka rembulan akan muncul, dan siang apabila menampakkannya, yakni siang apabila terang benderang dengan siang ketika nampak jelas dengan cahaya yang sinarnya dan menyingkap kegelapan, dan malam apabila menutupinya, yakni jika malam menutupi matahari, yaitu saat matahari terbenam hingga seluruh ufuk menjadi gelap, dan langit serta pembinaannya, yaitu langit dan pembangunannya, meninggiannya yang demikian hebat amat sempurna indah, dan bumi serta menghamparnya, yakni Allah Subhanahu wa taala membentengkan dan memperluas hingga memungkinkan seluruh makhluk untuk memanfaatkan bumi dengan berbagai seginya, dan jiwa serta menyempurnakan ciptaannya, yakni menciptakan yang sempurna bagi lagi tegak pada fitrah yang lurus. Maka Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya, yakni Allah mengenalkan dan memahamkan tentang ketakwaan dan kebaikannya, dan kefasikan dan keburukannya. Sumpah Allah. Setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hal-hal ciptaannya yang di atas, ayat 9 dan 10 surat Asy-Syams ini menjelaskan apa yang hendak ditekankan Allah Subhanahu wa taala dengan sumpah-sumpah di atas, yaitu sungguh beruntung dan akan meraih segala apa yang diharapkan siapa yang menyucikan jiwa dan mengembangkan dirinya. Sungguh merugilah siapa yang memendamnya, yakni menyembunyikan kesucian jiwa. Isi kandungan
Quran surat Al-Imran, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalaqas samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la yatili aulil albab. Nah, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Quran surat Al-Imran. Nah, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dari tindakan ada serta tanpa ada contoh sebelumnya, dan di dalam pergantian malam dan siang serta perbedaan panjang dan pendek waktu benar-benar terdapat bukti-bukti nyata bagi orang-orang yang berakal sehat yang menunjukkan mereka kepada Sang Maha Pencipta alam semesta, dan hanya Dia yang berhak disembah. Si kandungan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, rahmat Allah melebihi murkanya. Nah, hadis di atas menjelaskan bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala, hadisnya an Abi Hurairah an Nabi qul innallaha lama faddal haqqa kataba indahu fawqa arsyihi inna rahmati taghlibu ghadabi. Nah, itu dia menulis dalam kitabnya, yang kitab itu terletak di sisinya di atas. Sesungguhnya rahmatku lebih mengalahkan kemurkaannya. Bukhari. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.